Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu wa hum yunsarun. Wa qala aidan wa mal hayatud dunya walahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Sadaqallahul azim, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan siang hari ini kita masih diperkenankan bermuajah. Semoga apa materi yang motivasi terhadap untuk menuju dan bertemu Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, tema pada kuliah siang hari ini akan kami ambil bagaimana cara melepaskan diri dari cengkraman belenggu hawa nafsu lewat duniawiyah. Bapak Ibu, Allah sudah menjelaskan dan mengingatkan terhadap kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 86 yang berbunyi ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka maksudnya adalah ahli hijab. Mereka membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Mereka mempertaruhkan kehidupan akhirat untuk mendapatkan kehidupan duniawiyah. Ini tabiat dan karakter kita sebagai ahli hijab. Padahal dalam ayat lain dikatakan wamal hayatud dunya illa la'ibun walahwun, bahwasanya kehidupan kesenangan duniawiyah itu adalah la'ib, sebuah permainan sandiwara. Intinya adalah fatamorgana. Memang kalau kita lihat secara horizontal, fakta kejadian di lapangan dohir, memang kayaknya tidak. Tetapi tolong dilihat dari sisi batiniahnya. Sisi batiniahnya, ini yang kami maksud. Toh pada akhirnya semua itu kau tanggalkan. Kau akan diceraikan, kau akan dipisahkan. Manakala perpisahan itu di dalam hati masih ada sebuah rasa cinta, sakitlah di hati. Tetapi ketika perpisahan itu terjadi, di dalam hati tidak ada rasa cinta, kasih sayang, mudahlah
untuk hati melepaskan dan tidak sakit. Bapak Ibu, bagaimana caranya kita untuk melepaskan beban hati dari kesenangan dunia ini secara spesifik? Perlu diketahui bahwasanya kita manusia itu tidak lepas dari sifat basariah sebagai kodrat kita sebagai manusia. Ini harus kita garis bawahi. Apalagi kita yang sudah punya suami, punya istri, punya anak, punya tanggung jawab. Sebagai kodrat kita sebagai seorang laki-laki, seorang suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini tidak bisa lepas. Cuman maksud saya untuk melepaskan diri dari itu semuanya perlu dilakukan secara batiniah saja. Batiniah saja. Memang ini lebih susah caranya untuk melakukan kalau secara batiniah saja dibandingkan dengan secara totalitas zahir dan batin pelepasan. Tetapi ingatlah semuanya itu atas dasar kehendak Allah dan proses kita untuk pelepasan diri secara batiniah dari kesenangan duniawiyah. Kita ikuti apa petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran, di mana pelepasan diri dari beban itu akan hilang manakala hatimu bertemu Allah. Bahasa ilmu dan teori, semua apa persoalan yang ada kaitannya dengan urusan duniawiyah, hatimu harus memandang itu urusan Allah. Itu ada yang ngurus sendiri. Ini tidak terlepas dari pembahasan pasrah diri. Bagaimana dikatakan benar dan sah ketika sesuatu itu kita serahkan kepada seseorang yang lain dan kita ikut-ikut ngurusi? Ini pasrah yang bagaimana? Tidaklah dikatakan benar pada satu persoalan yang kita serahkan kepada ahlinya, sedangkan kita mengikuti, ikut campur, ngurusi urusan tersebut. Menurut etika, ini salah. Artinya apa? Kalau di dalam hatimu sudah mengatakan bahwasanya itu persoalan Allah, yang menyelesaikan Allah, yang bertindak itu perannya Allah, mengapa dirimu ikut-ikut ngurusi? Sampai di dalam kitab Syarhul Hikam Syekh Ibnu Athaillah dawuh, a'rif nafsaka, ya, kenali dalam dirimu itu siapa? Allah toh? Loh, kalau kau sudah mengenali dalam dirimu, otomatis kau akan memahami kalau semuanya yang itu adalah al-haq.
enjoykanlah hatimu dari semua apa persoalan yang persoalan itu sudah ada yang menangani. Bapak Ibu, gara-gara hati kita merasa kalau kita yang berkepentingan, kalau kita hamba yang mempunyai peran, itulah yang menjadi beban di dalam diri kita masing-masing. Dan itu tidak baik dalam rangka proses perjalanan sucimu kepada Allah. Lepaskan beban-beban yang ada dalam dirimu. Kita tahu bahwasanya secara ilmu Allah yang melakukan. Dari segi apapun, dari aspek apapun, semua itu yang berperan, semua itu yang menjalankan adalah Allah. Kalau ilmu ini sudah kita pahami, mengapa hati ikut campur? Inilah Bapak Ibu yang menjadikan beban itu tidak keluar-keluar. Akhirnya dirundunglah dirimu dalam kegelisahan. Apalagi yang menyangkut masalah utang piutang, menyangkut masalah takdir-takdir yang enggak penak. Pasti kita dihantui terus-menerus dengan persoalan itu. Loskan hatimu. Ini secara teori ilmu kita sudah saling paham. Tetapi bagaimana caranya ketika saat dituntutnya hatimu untuk pelepasan itu bagaimana? Sama enggak dengan ilmu yang sudah kau paham? Bapak Ibu, kunci semua itu akan terjawab manakala hatimu mengindahkan yang namanya istiqomah. Selalu, setiap saat dan waktu, kau harus bertemu pada Allah. Ini kuncinya. Saya kira semua pendengar, lebih-lebih yang di medsos ini paham terkait semua apapun itu Allah. Tetapi ketika sudah masuk hati di ranah pembuktian, apalagi pada saat itu memang situasi dan kondisi ini berkenaan dengan hal-hal yang menurut sifat basariah tak mau, alias takdir yang tidak pena, di situ pengujianmu, pembuktianmu ada di situ. Sebab ingat, apa yang kau paham, apa yang kau mengerti, itu pasti ditagih, dituntut untuk pembuktian. Apa yang ada di dalam imanmu itu ditagih, dituntut atas pembuktiannya. Bapak, Ibu, saudaraku, dimanapun Anda berada, memang pembuktian itu tidak semudah pemahaman. Memang praktek itu tidak semudah teori. Tetapi wala tayasu fi roihillah. Janganlah kau berputus asa, seberat sesulit apapun, terus lakukan. Sebab Allah sendiri tidak akan pernah membiarkan jiwamu terpendam dalam lumpur
beban duniawiyah. Manakala hatimu masih tetap untuk merajuk sampai pelepasan, aku yakin Allah tidak tinggal diam, pasti akan menolongmu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai kesimpulan tausiah siang hari ini tentang pelepasan hati dari beban duniawiyah. Sering-seringlah hatimu untuk mengenjoykan segala hal apapun yang terjadi, karena semuanya yang ngurusi sudah ada, itulah Tuhan yang Maha Esa. Kedua, gunakanlah waktu-waktumu, hatimu untuk kau sibukkan selalu bertemu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.